Ini tentang kemanusiaan. Pegawai rumah sakit ataupun perawat di rumah sakit itu harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Karena yang ditangani adalah manusia, Pak, bukan hewan, Pak. Yang membuat kami geram bukan hanya kasus yang saya sampaikan tadi, tapi salah satunya adalah kasus yang menimpa saudara saya ini, Pak. Pada tanggal 16 Oktober, dengarkan baik-baik ini. Buat semua polisi yang ada di sini, ataupun buat anggota Bapak sendiri atau anggotanya atau semua yang ada di sini, ini bisa saja menimpa kalian. Bukan hanya ibu ini, menimpa saya, menimpa Bapak, menimpa sampean, Pak. Iya, sekarang masih punya jabatan. Mek dulu, pinjam. Sampean juga, Pak. Sampean juga. Dewan. Pinjam mana dulu? Mek dulu. Seperti ibu ini. Ibu ini tanggal 16 Oktober kemarin membawa anaknya ke rumah sakit, Pak. Bensin dulu, bensin. Anaknya ke rumah ke RSUD Bangkalan karena anaknya sudah kritis. Karena kritis, ibu ini rela melakukan apa-apa karena dia memang tidak mempunyai akses terhadap kesehatan. Dia tidak mempunyai BPJS, dia tidak mempunyai KIS, dia tidak kenal dengan beberapa pejabat seperti tidak kenal seperti kepada polisi seperti apa. Tidak kenal dengan dewan-dewan yang terhormat. Masuk, mereka masuk rumah sakit. Wait. Woi, manun. Mek. Yang jelas tidak punya Lohano. tidak punya BPJS. Pinjam dulu. Pinjam, Pak. Kasih pinjam, Pak. Dirawat mulai jam 11. Mereka dimintai uang 3,5 juta untuk alat bantu jantung. Entah apa itu nggak tahu. Nggak ada yang namanya rumah sakit itu minta uang di depan, Pak. Ini langsung keluar di depan. Sehingga menyebabkan keluarga panik. Panik karena mereka tidak punya uang. Nelpon keluarganya, nelpon tetangganya. Akhirnya terkumpul uang segitu 3.500.000. Masuk ruang ICU jam 5. Jam 11 malam berjalan. Selebihnya sampai tanya. Tanya, Pak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah jam 11 malam? Ruang berapa kembali? 11 malam itu. Kasih mic, Pak. Jam 11 malam anak Mas ya. Ya. Pasal boneka tanya ke ibu dokter. Bu, pada persiapan ambulan ada. Harga ambulannya berapa, Bu? Dari sini ke rumah saya. Dari sini ke rumah saya. 2.700.000. Biaya apa itu? Orang kena musibah malah segitu. Mati. Ngata-ngata. Mintain 2 juta peto atos. Ini dia, Pak Bo. Yang sudah ada, Bu. Betul kau letak ke zona obat sebesar sini, Kak. Ini bagus. Udah yang melarang. Kasih mic tadi tuh, Pak. Di situ saya Mic aja, Pak. menanyakan sama dokternya, Bu, bagaimana saya mau bawa kalau sebesar gitu biayanya? Oh, Bapak bawa motor, saya bawa motor, bawa sendiri. Aduh, ya Allah. Oh. Diam dulu. Minta surat jalannya. Bu, saya minta surat jalan karena anak saya mau dibawa dari sini mayat ini ke rumah saya karena berdua dengan ibunya. Dikasihlah surat jalan dari situ, dari Bangkalan menuju Debu. Jam berapa itu? Mulai dari jam 12 malam. Ya Allah. Sampai ke rumah jam 2 malam. Boleh saja nak. Di rumah sakit ini
ini kang petong juta. Petong juta. Yang itongku sekitar petong atusan. Dan pelayanan di tongku Pak. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 10 malam. Sampai di tongku jam 11. Pelayanan nggak ada, saya getok-getok semuanya. Nyampe tempat sampah yang dari seng itu, saya banting. Baru keluar petugasnya. Ongkos sambulannya berapa? Jalan berapa? Habis itu ke Bangkalan. Dari Bangkalan itu berangkat dari situ, dari Tongku, nyampe Bangkalan itu 11, jam 11 siang. Itu 500. Biaya ambulannya. Biaya ambulannya. Udah. Saya ketemu motor ke balik. Ya sudah. Saya kabur berapa kali berhenti? Saya yang dibawa pakai sepeda dari Kuno ke Dabung 4 kali saya berhenti karena istri saya ini shock. Upah mate kak gulu, mate kata lo Pak. Mun sampean bini dan anak dia. Mau nih nggak usah pecah. Wah. Teko gundu ya. Teko. Pecat pak. Besok ini ke Pak, boleh ada ke Bapak tadi pejabat saya kantong. Beri keadilan. Keadilan. Kula yang nyeruaki. Ke Senat teh. Betul kau le Pak. Tako tretan betul kau le laku dumadam Bapak sini ke boleh. Popong direktur buang. Ada lagi. Kasih mic, biar semuanya benar. Biar kakak yang tidur. Kasih mic. Jadi kami semua datang ke sini sama sekali tidak ada niat untuk meminta-minta dalam bentuk apapun. Warga kami biarpun miskin masih punya harga diri, Pak. Kami sangat tersinggung karena warga kami yang teraniaya. Dikasih uang, ditawari uang. Jangan hina kami dengan uang. Jangan sama ratakan warga Bangkalan bisa dibeli dengan uang. Hanya itu yang ingin kami sampaikan. Jangan sampai kasus ini terjadi. Jangan samakan. Kami warga desa Dabung dan Geger masih punya harga diri. Jangan dibeli dengan uang. Harap mendengarkan Bapak Ketua. Anda sebagai wakil kami yang harus membela kami. Maka tuntutan kami hari ini adalah pecat direktur rumah sakit. Karena mereka sudah mendidik kami, memberikan pelajaran buat kami agar menjual harga diri kami. Betul. Penjara. Saya kira itu saja. Bapak Dewan dan Bapak Polisi yang sangat kami cintai, Bapak sudah mendengarkan sendiri ceritanya bagaimana. Jadi tuntutan kami satu Pak, yaitu pecat direktur RSUD. Sepakat? Jika tidak dipecat, kami pastikan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini saja Bapak. Pada hari ini, bahkan akan beratus-ratus kali kami akan kembali ke sini untuk menuntut keadilan itu Pak. Bapak harus berkomitmen. Aksi ini Pak sangat aneh Pak. Ketika kami masuk ke sini kami harus menunggu sampean Pak. Apakah kami ini sedikit sebagai apa Pak? Kami bukan tukang parkir di sini Bapak. Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 ini menyatakan bahwa dalam keadaan darurat petugas rumah sakit tidak boleh menolak apalagi meminta uang muka di depan. Bapak sebagai pembuat peraturan ini harus paham Bapak bahwa yang dilakukan oleh petugas rumah sakit ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sepakat? Artinya sakit berbisnis.
Salut. Dan saya minta kepada Bapak Ketua Dewan, tolong kawal aspirasi kami. Jangan jadikan rumah sakit itu lahan mata pencaharian. Karena rumah sakit itu adalah rumah pengabdian, Pak. Kalau bukan bapak-bapak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini yang ingin yang bisa membela kami, siapa lagi? Kalau mau mengeluh sama siapa lagi kami? Kalau sampai kami yang turun tangan. Karena Bapak bisa berdiri di sini karena suara kami, Pak. Jadi begini, kita langsung saja ya. Tadi kami sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Bukti-bukti bisa kami hadirkan lebih real lagi, Pak. Tuntutan kami dari aksi ini ada 3, Pak. Yang pertama, pecat Direktur RSUD Syarifah Ambani Rataiku Bangkalan dan ganti dengan orang lain yang mempunyai rasa kemanusiaan serta hati nurani. Kami tidak kenal dengan siapa sekarang. Direkturnya saya nggak tahu. Kami hanya menulis direktur, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Boleh ini dikatakan ini adalah kelalaian, ini adalah perbuatan anak buahnya, perbuatan bawahnya. Tapi selaku direktur, dia lalai memberikan instruksi kepada bawahannya. Maka dia harus jawab. Bukan hanya ganti direktur itu. Terus yang kedua, kami minta difasilitasi, Pak. Kami tidak mau audiensi, tapi kami mau diskusi. Fasilitasi kami untuk diskusi publik dengan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati, dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak sendiri dan Komisi C dan Komisi D, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Terus yang ketiga, Bapak lakukan kontrol, tingkatkan profesionalitas dan rasa peduli pegawainya. Karena kan tidak mungkin kalau pegawai dipecat semua. Kasih aja mereka arahan. Kontrol. Entah Bapak mau membuat dewan pengawas rumah sakit atau apa, terserah. Intinya kami tidak mau melihat hal yang seperti ini lagi. Capek. Apakah Bapak bersedia untuk mengabulkan permohonan kami? Harus. Baik. Dari tiga tuntutan, yang pertama saya bacakan ya. Pecat Direktur Rumah Sakit Syarifah Ambani Rataiku Bangkalan dan diganti dengan orang yang mempunyai rasa pri kemanusiaan, rasa hati nurani. Nah, yang satu langsung saya jawab. Saya mendisposisikan, tapi nanti kan ini sampai akan bergerak ke kabupaten. Nanti bisa disampaikan. Yang kedua, fasilitasi kami beserta masyarakat Bangkalan untuk melakukan dialog terbuka dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan, RSUD Ambani Rataiku Bangkalan, Dinas Kesehatan bersedia. Siap. Yang ketiga, tingkatkan profesionalisme dan rasa kepedulian para pegawai rumah sakit daerah Syarifah Ambani Rataiku. Ketua Komisi D ini ya. Jadi yang kedua ini kan minta diskusi dan difasilitasi. Jadi nanti kita minta surat ke DPR kita ulang bersama. Ya. Jadi saya siap tanda tangan ini. Siap, tanda tangan dulu. Komitmen ini, tuntutan ini akan kami laksanakan dalam tempo 15 kali 24 jam sejak ditandatangani. Jadi sampean semua, khususnya Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai 15 hari. Karena ini berkaitan dengan kemanusiaan, tidak boleh lama-lama. Demikian pernyataan ini komitmen. Apabila saya tidak mampu melaksanakannya, maka saya siap mundur dari jabatan saya. Betul. Mohon ditandatangani, Pak. Pak Dewan. Video. Harus ditandatangani.
Akan beserta. Terima kasih. Cek, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Ya, beserta jajarannya, beserta anggota Komisi C, Komisi D, dan komisi-komisi yang lain. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengawal adanya demonstrasi pada kesempatan kali ini. Saya yakin Pak, sampean punya hati nurani. Saya yakin itu. Di antara 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bangkalan, saya yakin yang hati masih ada DPR yang hatinya masih lemas, yang hatinya masih peduli kepada masyarakat kecil. Kami masyarakat kecil Pak, kami bukan pejabat. Ini benar-benar dijadikan bahan evaluasi. Adiron, mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Ada lagi? Sebentar saja Pak, saya dari rakyat kecil. Ini muka saya, siapa tahu suatu saat saya bertemu di jalan bisa menyapa Bapak. Tolong buka maskernya sebentar saja. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya mari kita mundur teratur, kita menuju ke kantor Bupati. Oh ya, dan kepada teman-teman aksi, mohon sampah yang ada di sini, mohon sampah yang kalian buat di sini tuh bawa kembali, masukkan ke dalam mobil, masukkan ke dalam mobil. Hidup pemuda, Madura bersatu. Hidup rakyat, hidup masyarakat tertindas. Se